Apa itu? Kata Nabi Yunus melihat patung yang sangat besar. Terus orang justru berbalik heran. Yang mana? Tuan, sepertinya Anda bukan orang di negeri ini, kata penduduk di sekitar kota Ninawa. Tentu saja, Nabi Yunus baru saja tiba di kota Ninawa. Lalu bertanyalah Nabi Yunus, siapa itu? Sambil menunjuk patung yang sangat besar dan tinggi menjulang itu. Itu adalah Ustar, kata orang-orang di kota Ninawa. Ustar, kata Nabi Yunus. Ya, Ustar adalah Tuhan kami. Lalu Nabi Yunus pun berpikir, Astagfirullahalazim. Adik-adik tahu tidak kira-kira ini apa patungnya? Wajah. Berhala, ya betul. Kayaknya tadi ada yang jawab ya. Iya betul. Jadi orang-orang di kota Ninawa itu menyembah berhala, patung yang sangat besar dan tinggi menjulang, yang begitu megah dan mereka buat sendiri dengan tangannya. Tuan, kata para penduduk kota di kota Ninawa tersebut. Ustar inilah Tuhan kami, kata orang-orang itu. Dia bisa berbuat apa saja. Lalu Nabi Yunus pun terheran-heran. Kasihan sekali penduduk di kota Ninawa ini. Kalian, kata Nabi Yunus, maukah aku beritahu bahwa siapa Tuhan yang sesungguhnya? Kata Nabi Yunus. Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah. Kira-kira? Allah. Iya, siapa Tuhan kita anak-anak? Adik-adik? Allah. Betul. Allah. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, kata Nabi Yunus. Tapi kira-kira warga di kota Ninawa percaya tidak? Tidak. Ya, tidak. Nah, sama ya, seperti cerita Nabi Nuh yang kita kisahkan kemarin. Jadi, adik-adik, kakak-kakak yang soleh-solihah, perjalanan para nabi kita itu semuanya menyerupai ya. Kenapa? Setiap nabi kita mengajak untuk menyembah kepada Allah. Setiap nabi kita mengajak kepada kebaikan. Hanya sedikit yang mau percaya. Bahkan tidak ada yang mau percaya satupun. Iya, termasuk Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan dakwahnya, mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah, meninggalkan berhala dan patung-patung tersebut, orang-orang tidak ada yang mau percaya. Ya. Lalu kemudian kabar tentang seseorang yang tidak menyukai Tuhan berhala mereka menyebar ke seluruh penjuru negeri. Yang berbisik-bisik. Mereka berbisik-bisik kenapa? Mereka berbisik-bisik menceritakan bahwa ada seorang yang bernama Yunus. Mereka membenci Tuhan kita, teman-teman. Kalian nanti dipengaruhi sama mereka, sama Nabi Yunus, kata orang-orang di kota Ninawa tersebut ya. Jadi mereka saling mempengaruhi dan kabar itu tersiar kepada sampai ke seluruh negeri. Jadi setiap orang yang bertemu Nabi Yunus, mereka menganggap rendah. Menghina, mengejek, mengolok-olok. Mereka tidak percaya sama sekali kepada Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Nabi Yunus pun diancam oleh orang-orang penduduk Ninawa. Wahai Yunus, kamu ini ya hati-hati. Berani-beraninya kamu menyebut-nyebut Tuhan kami, itu tidak benar. Berani-beraninya kamu mengatakan dan mengajak penduduk kota ini untuk meninggalkan berhala sembahan kami. Orang-orang penduduk di kota itu marah kepada Nabi Yunus. Lalu apa kata Nabi Yunus? Kata Nabi Yunus, wahai penduduk kota Ninawa, dengarlah bahwa sejatinya kalianlah yang akan ditimpa bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Yunus alaihissalam memperingatkan penduduk di kota Ninawa. Lalu mendengar itu, orang-orang menjadi takut. Masa sih?
Nah, orang-orang takut gitu ya. Mereka ketakutan apakah benar yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam akan ada bencana yang menimpa kota Ninawa kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Allah. Benar nggak ya, teman-teman? Benar. Kira-kira bencana apa yang akan menimpa kota Ninawa? Bir. Wah, sepertinya adik-adik sangat hafal ya dengan ceritanya. Nah, jadi orang-orang itu pun merasa takut ya. Setiap mereka mereka merasa khawatir begitu. Mereka merasa khawatir. Tetapi tetap saja mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung yang mereka buat. Nah, akhirnya Memang ini kelas 2. bertahun-tahun Nabi Yunus mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah. Kira-kira berhasil nggak Nabi Yunus, teman-teman? Tidak. Tidak. Iya, bertahun-tahun lamanya tidak ada satupun orang yang mau mendengarkan Nabi Yunus alaihissalam. Perasaan Nabi Yunus pun bercampur aduk. Sedih, marah, kecewa, putus asa, menghantui, bercampur aduk di dalam hati Nabi Yunus alaihissalam. Dan yang terjadi apa? Nabi Yunus merasa sangat sedih. Anak-anak kalau sedih biasanya ngapain ya? Nangis. Nangis. Terus apa lagi kalau misalnya merasa sedih? Sedih. Hah? Sedih. Marah. Apalagi? Sedih. Hah? Sedih. Enggak. Mama jahat. Ada nggak yang seperti itu? Nangis, marah, tutup pintu kamar, atau keluar rumah? Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Oh, nggak ada, hebat. Tapi wajar ya kalau adik-adik, kakak semuanya merasa sedih, merasa marah. Itu adalah perasaan yang wajar, tidak apa-apa. Nabi Yunus juga merasakan hal yang sama. Ketika Nabi Yunus berdakwah, mengajak orang lain pada kebaikan, mengajak orang menyembah Allah, tetapi tidak ada satupun yang mau mendengarkan Nabi Yunus. Kayak teman-teman nih, kalau misalnya kakak-kakak dan adik-adik manggil teman, "Hai teman, kesini ya main sama aku." Kalau misalnya nggak ada yang mau berteman, adik-adik dan kakak-kakak sedih nggak? Sedih. Nabi Yunus pun juga seperti itu. Ketika mengajak orang, memanggil orang, menyuruh kepada orang, tidak ada yang mau ikut, Nabi Yunus pun merasa telah gagal berdakwah di kota Ninawa. Apa yang terjadi? Nabi Yunus pun pergi meninggalkan kota Ninawa dengan berat hati. Perasaan sedih, kecewa, dan juga marah ya. Dalam hati Nabi Yunus berkata, sepertinya aku sudah tidak sanggup lagi berdakwah. Aku hendak pergi saja. Nah, tapi Nabi Yunus belum izin sama Allah ketika itu. Nabi Yunus langsung pergi saja begitu. Saat pagi hari, Nabi Yunus langsung berteriak, "Kota Ninawa," kata Nabi Yunus ya. Tidak ada satupun yang ingin mendengarkanku di kota ini. Tentu saja akan datang bencana dari Allah untuk kota Ninawa, kata Nabi Yunus sambil pergi meninggalkan kota Ninawa. Apakah Nabi Yunus ada yang mengikuti adik-adik? Enggak. Tidak. Bahkan penduduk kota Ninawa merasa tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak sadar kalau Nabi Yunus sedang pergi meninggalkan kota tersebut. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang bersedih, tidak ada yang mencari Nabi Yunus, tidak ada yang cari-cari Nabi Yunus. Semua berjalan seperti biasa.
Benar-benar penduduk di kota Ninawa ketika itu tidak memperdulikan Nabi Yunus alaihi salam. Wassalam. Adik-adik, kalau kita manggil teman, nggak ada yang mau berteman sama kita sedih ya? Sedih. Kalau misalnya Umi atau mamah kita manggil kita, terus kita nggak mau dengerin, kira-kira mama kita sedih nggak ya? Sedih. Pernah nggak mamahnya manggil-manggil tapi anak-anak adik-adik nggak mau dengerin? Pura-pura nggak denger, asik main. Pernah tidak seperti itu? Tidak. Oh, alhamdulillah. Berarti kalau misalnya Umi atau mamahnya manggil, berarti kita harus apa? Nah, Nurut. oh nurut, betul. Kesini dulu, sholat. Misalnya seperti itu. Kita harus Nurut. nurut. Nah, baik. Seperti Nabi Yunus ya. Jika penduduk di kota Ninawa tidak ada yang mau mengikuti Nabi Yunus alaihi salam, mereka tidak bergeming, mereka tidak peduli, mereka tetap seperti biasanya saja. Nah, lanjut lagi kemudian di pagi hari itu, awalnya ketika Nabi Yunus biasa saja keadaannya, masih cerah, masih terang benderang gitu ya. Tidak kemudian setelah Nabi Yunus pergi meninggalkan kota Ninawa, tiba-tiba awan bergulung-gulung datang menyelimuti kota Ninawa. Angin pun juga puting beliung, badai datang silih berganti. Penduduk kota Ninawa pun ketakutan. Tidak pernah mereka merasakan badai sedahsyat ini. Petir-petir yang menyambar, kemudian angin yang begitu kencang, seakan-akan langitnya mau runtuh. Pernah lihat nggak hujan yang begitu lebat? Pernah. Pernah? Bagaimana rasanya? Pohonnya sampai runtuh. Iya. Perasaan adik-adik gimana? Berani? Takut? Takut. Iya. Jadi perasaan penduduk kota Ninawa saat itu pun juga seperti itu. Mereka tiba-tiba merasa takut. Angin bertiup kencang, debu-debu berterbangan gitu ya. Anginnya tiba-tiba lawannya menjadi gelap semuanya. Ada apa gerangan? Lalu tiba-tiba salah satu penduduk kota Ninawa pun tersadar. Hah? Mana Yunus? Mana Yunus? Kata orang-orang mencari Nabi Yunus. Mereka baru sadar setelah badai datang. Jadi mereka baru sadar ketika badai datang dan mencari-cari Nabi Yunus. Kemana Yunus? Yunus! Nabi Yunus! Yunus! Nabi Yunus! Mereka panik dan ketakutan ketika badai tersebut datang di kota Ninawa. Mereka minta tolong kepada Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus yang dicari-cari tidak ada. Nabi Yunusnya sudah kemana adik-adik? Sudah pergi. Betul. Kira-kira bagaimana ya? Apakah penduduk di kota Ninawa terlambat? Terlambat ya? Badai sudah datang, awan sudah bergulung-gulung dengan hitamnya, debu-debu berterbangan. Nabi Yunus sudah pergi meninggalkan kota Ninawa. Mereka pun kebingungan. Kemana mereka minta tolong? Dan mereka terkejut. Patung berhala yang mereka sembah tiba-tiba disambar petir. Duar, Hancur. Petir. Dan mereka tambah takut gitu. Selama ini mereka minta tolongnya sama berhala, tetapi berhala yang mereka sembah pun disambar oleh petir dan menjadi Hancur. Jadi mereka tambah bingung, kemana kami harus meminta pertolongan. Nabi Yunus pun sudah pergi meninggalkan. Lalu salah seorang dari mereka berteriak, bertaubat, ayo kita bertaubat, cepat kita memohon ampun, taubat, taubat, teriak orang-orang di kota Ninawa. Mereka pun akhirnya bertaubat adik-adik. Mereka bertaubat, mereka mengangkat tangannya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kota Ninawa dijauhkan dari bencana tersebut. Kira-kira Allah kabulkan tidak taubat dan doa mereka? Kabulkan. Kabulkan? Tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan.
Gimana dong? Yang benar yang mana dong? Dikabulkan atau tidak ya? Tidak. 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 Nah, berita gembiranya adalah adik-adik, kita punya Allah yang maha pengasih, maha pengampun, ya. Apapun yang kita perbuat, salah apapun yang kita lakukan, Allah selalu ada untuk memaafkan. Jadi ketika sama penduduk kota Ninawa bertaubat, sebelum turun badai yang sangat lebih besar lagi, mereka meminta ampun dan mereka bertaubat, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bencananya pun gimana? Hilang. Iya, seketika kota Ninawa menjadi cerah kembali, ya. Matahari bersinar, anginnya sudah hilang, awan gelapnya sudah pergi berganti terang matahari, dan Patungnya hancur. jadi lebih sejuk. Yang tersisa hanyalah apa ini? Patung. Iya, patung Ustar yang tersambar petir, hancur berkeping-keping. Penduduk kota Ninawa pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus sudah terlanjur pergi. Nabi Yunus tidak tahu kalau penduduk kota Ninawa sudah beriman, sudah bertaubat. Kira-kira kemana Nabi Yunus, adik-adik? Pergi. Iya. Nah, penduduk kota Ninawa pun setelah bertaubat, mereka tetap mencari Nabi Yunus. Mereka ingin diajari bagaimana caranya menyembah Allah, ingin diajari bagaimana beriman, ingin diajari bagaimana menjadi hamba Allah yang baik. Kalau adik-adik udah tahu belum untuk menjadi Allah yang baik, yang salihah, itu harus apa ya? Sholat. Apalagi? Ngaji. Betul. Apalagi? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ada lagi? Berdoa. Berdoanya pada siapa? Allah. Allah, betul. Terus apa lagi? Puasa. Kalau sama orang tua, bagaimana? Baik. Berbuat baik, betul sekali ya. Jadi penduduk kota Ninawa belum tahu caranya berbuat baik seperti apa, cara menyembah Allah seperti apa, dan mereka pun masih mencari-cari Nabi Yunus alaihi salam. Mau bilang kalau penduduk kota Ninawa sudah bertaubat, sudah minta ampun kepada Allah. Nah, ternyata adik-adik, Nabi Yunus kemana? Nabi Yunus pergi berlayar ikut sebuah kapal. Nabi Yunus pergi ikut sebuah kapal berlayar di tengah lautan. Iya, betul. Nah, kira-kira bagaimana? Di situ tidak cuma Nabi Yunus seorang, banyak orang yang ada di dalam kapal itu. Dan ketika bertemu dengan Nabi Yunus alaihi salam, mereka orang-orang yang di kapal itu merasa senang dengan akhlak Nabi Yunus yang begitu baik, senang dengan perilaku Nabi Yunus yang sangat santun, sangat sopan. Jadi orang-orang senang sekali. Orang-orang yang ikut menumpang di kapal itu sama-sama yang ada di kapal itu merasa senang dengan kehadiran Nabi Yunus alaihi salam. Nah, tapi ternyata di tengah perjalanan naik kapal itu, tiba-tiba hal yang sama terjadi. Angin bertiup sangat kencang. Ombak menjadi begitu hebat. Gelombangnya begitu besar gitu ya. Iya, betul. Terus petir pun juga menyambar-nyambar. Awan hitam pun juga datang bergulung-gulung. Kira-kira ada apa lagi ya ini? Bencana. Karena banjir. Karena banjir. Nah, ternyata Allah
hendak mengingatkan kepada Nabi Yunus. Allah pengen ngasih tahu bahwa penduduk kota Ninawa yang dia tinggalkan, yang Nabi Yunus tinggalkan, sudah bertaubat. Dan Allah ingin mengingatkan Nabi Yunus yang sedang dalam perjalanan. Duar, duar. Luar. Bukan? Kencang. Dan penumpang yang ada dalam kapal itu pun merasa panik, ketakutan. Ada apa ini? Ada apa gitu ya? Mereka begitu ketakutan dan merasa khawatir kapal mereka akan tenggelam. Nah, seperti kebiasaan orang-orang terdahulu, jadi adik-adik, orang-orang dulu itu paling suka mengundi. Mengundi itu seperti apa ya? Mak. Dikocok. Ya betul, hebat itu. Siapa yang jawab? Dikocok, diundi gitu. Kocok. Untuk dikeluarkan Kocok. namanya, untuk dicari tahu siapa nama yang harusnya dikorbankan begitu. Nah, akhirnya para penumpang di kapal itu pun juga melakukan yang hal sama. Mereka mengundi nama mereka semua. Karena kenapa? Mereka khawatir bencana badai yang datang ini datang karena ada salah seorang yang berbuat salah. Yunus. Nah, mereka pun mengundi nama-nama mereka semua. Dan alangkah terkejutnya. Ternyata yang keluar nama siapa kira-kira? Nabi Yunus. Mereka terkejut. Ternyata nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Mereka merasa tidak percaya. Tidak. Tidak mungkin Nabi Yunus alaihissalam yang harus kita korbankan untuk lompat dari atas kapal ini, kata para penumpang kapal tersebut. Mereka pun mengundinya berulang kali. Tapi tetap saja yang keluar dari undian tersebut adalah Nabi Yunus alaihissalam. Mereka bertanya-tanya, mana mungkin Nabi Yunus alaihissalam yang akhlaknya baik, yang sopan santun, berbuat salah dan harus dikorbankan turun dari atas kapal ini. Diselamatkan. Tetapi apa? Kata Nabi Yunus. Tidak mengapa, kata Nabi Yunus. Memang aku telah berbuat salah. Aku telah meninggalkan kota Ninawa tanpa izin dari Allah. Nabi Yunus mengakui kesalahannya kepada orang-orang. Dan akhirnya dengan berat hati, para penumpang kapal pun mengorbankan Nabi Yunus untuk terjun cepat dari atas kapal tersebut. Mereka merasa sedih, mereka merasa khawatir, mereka merasa takut kehilangan Nabi Yunus alaihi salam. Ya, jadi undian itu namanya yang keluar adalah Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunusnya harus melompat dari atas Gedung. Ya, Nabi Yunusnya harus terjun ke laut. Kira-kira berbahaya tidak ya? Berbahaya. Badai yang besar, gelombang laut yang sangat tinggi. Nabi Yunus harus melompat dari atas kapal. Tentu saja itu sangat berbahaya. Dengan berat hati, akhirnya Nabi Yunus melompat dari atas kapal. Adik-adik berani nggak ya? Kalau Nggak berani. ada yang udah bisa berenang belum? Udah. Oh sudah. Nah, jadi Nabi Yunus pun melompat dari atas kapal terjun ke laut ya. Dan alangkah terkejutnya, di tengah gelombang yang sangat tinggi, tiba-tiba muncul sebuah mulut menganga yang sangat besar. Besar. Apa itu? Orang-orang ketakutan, semua di kapal itu ketakutan melihatnya. Apa itu? Gitu ya. Kira-kira apa adik-adik? Paus. Di balik gelombang yang sangat tinggi, muncullah ikan paus yang sangat besar dan mulutnya sudah menganga nih, siap melahap Nabi Yunus yang melompat ke dalam laut. Tap. Nah, pada ngantuk nggak? Jadi Nabi Yunus pun akhirnya dimakan sama ikan paus. Ikan paus itu besarnya seapa ya, adik-adik?
Sekapal. Sekapal? Yang mau tidak besarnya ikan paus itu seperti apa? 31 kapal pesiar. Oh, sebesar kapal pesiar. Oh, hebat sekali. Jadi, ikan paus yang menelan Nabi Yunus ini adalah ikan paus yang paling Besar. besar. Besarnya lebih besar dari rumah kita, dari rumah adik-adik ya. Besarnya lebih besar daripada rumahnya adik-adik. Sangat besar. Ada Besar sekali. kapal. Jadi kapalnya, kalau ikan pausnya nelan kapalnya bisa nggak? Bisa, karena ikan pausnya sangat besar. Tapi atas perintah Allah, ikan paus ini hanya menelan Nabi Yunus alaihissalam. Kalau adik-adik berani nggak ya ditelan sama ikan paus? Enggak. Nggak berani. Ya, atas izin Allah, atas perintah Allah, ikan pausnya ini hanya menelan Nabi Yunus saja. Dan hebatnya, ketika Nabi Yunus dimakan sama ikan paus, tidak sedikit pun badan Nabi Yunus yang tergores. Pernah lihat gigi ikan paus nggak? Pernah. Kayak apa giginya? Giginya tajam. Gigi Tajam. tajam? Nih, lihat coba. Panjang. Ibu tunjukkan. Panjang. Nah, ini gigi ikan paus nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini giginya ikan paus nih. Tahu nggak, giginya ikan paus itu lebih tinggi loh dari pintu rumahnya kita. Kisarannya sekitar maksimal sampai 3,5 meter. Nah, berarti kan tinggi sekali ya adik-adik. Kalau biasanya 2 meter. Nah, giginya ikan paus itu lebih besar sekali, lebih tinggi daripada pintu rumah kita. Jadi ikannya besar, giginya pun juga besar. Tapi kok bisa ya Nabi Yunus tidak terluka kena giginya ikan paus ketika Ditelan. Hah? Ditelan. Ditelan? Oh iya betul, langsung hop gitu ya. Jadi nggak kegesek sama giginya ya. Nah, Masya Allah, jadi salah satu mukjizat yang Allah berikan adalah hebatnya Allah yang menciptakan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus ini. Ternyata adik-adik, gigi ikan paus itu terdiri dari benang-benang halus yang disebut balin. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan ceritanya, itu ternyata yang sangat panjang sekali itu dibuat dari benang-benang halus yang disebut balin. Ternyata ikan paus itu tidak seperti ikan hiu yang memakan daging. Mohon maaf, yang memakan ikan-ikan besar lainnya. Ikan paus yang besar seperti ini yang menelan Nabi Yunus, itu makanannya adalah hewan-hewan kecil seperti udang, kecil lagi daripada udang. Nah, adik nanti kalau sama ayah ibu bisa cari di Google. Itu nama makanan ikan pausnya adalah krill. Jadi krill itu berupa udang-udang yang sangat kecil daripada udang yang biasa kita makan. Nah, dan itulah hikmah Allah menciptakan paus dengan sedemikian rupa. Giginya yang begitu panjang dan sangat rapat bisa menangkap hewan-hewan kecil tersebut. Coba kalau giginya ikan paus besar-besar dan renggang-renggang ya, pasti tidak bisa menangkap makanannya. Nah, ini ternyata Allah ciptakan gigi ikan paus tuh seperti ini. Halus-halus, panjang, dan dia bisa menangkap makanannya yang berupa krill yang kecil-kecil itu. Itulah hikmah yang Allah berikan. Kenapa? Kemudian ternyata ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus pun, Nabi Yunus ditelan sama ikan paus pun tidak terluka. Karena itu. Artinya apa adik-adik? Ketika ditelan sama Nabi Yunus, ketika ditelan sama ikan paus, berada di ruangan yang sangat sempit. Jadi perutnya ikan paus itu sangat sempit, kecil, dan juga gelap. Tidak terlihat apa-apa.
Nabi Yunus pun bersedih di dalam perut ikan. Paus. Bayangkan adik-adik puasanya sudah berapa hari? 7 hari. 9 hari. Ada 9. sahur dan berbuka enggak? Ada. Ada sahur, ada berbuka juga. Berarti masih ada makan. Tapi Nabi Yunus adik-adik berhari-hari tidak makan dan tidak minum. Masa di dalam perut ikan paus ada makanan? Kan nggak mungkin ya. Jadi Nabi Yunus pun di dalam perut ikan paus berhari-hari tidak makan dan tidak minum. Nabi Yunus menjadi sangat lemah. Nabi Yunus tidak putus asa. Nabi Yunus mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kegelapan perut ikan paus, Nabi Yunus. Ada yang tahu nggak doanya Nabi Yunus apa? Nggak tahu. Tahu. Mau Ibu Feni ajarkan sama-sama ya? Mau. La ilaha illa anta subhanaka inni minadz zalimin. Ya Allah, kata Nabi, Bang Gupi, Bang. nggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan aku ini termasuk orang yang zolim, kata Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan paus. Sedih sekali Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Berhari-hari tidak makan dan minum. Tidak ada teman, nggak bisa lihat apa-apa karena gelap. Adik-adik kalau misalnya di dalam perut ikan paus atau di dalam kamar aja misalnya gelap, adik-adik mau tidak? Enggak. Kenapa? Gelap. Takut. Misalnya berhari-hari tidak makan gimana rasanya? Lapar. Sehari saja kita berpuasa rasanya sudah sangat lapar. Apalagi Nabi Yunus ya, tidak makan, tidak minum, tidak punya teman, tidak ada siapa-siapa. Nabi Yunus hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kira-kira bagaimana Allah menjawab doa Nabi Yunus? Ya. Iya, betul. Allah mengabulkan, Allah mendengar doa Nabi Yunus yang sedih di dalam ikan paus. Nah, selanjutnya Allah pun memerintahkan ikan paus tersebut untuk menghantarkan Nabi Yunus ke daratan. Jadi berenanglah ikan paus tersebut untuk mengantarkan Nabi Yunus ke daratan, ke tepi pantai ya. Nah, di sini Allah mengantarkan Nabi Yunus melalui ikan paus ya. Jadi Allah memerintahkan kepada ikan paus untuk mengantarkan Nabi Yunus yang sudah kelelahan di dalam perut ikan paus untuk pergi ke daratan. Allah dengar ya. Jadi adik-adik, kalaupun kita berdoa seperti Nabi Yunus di tempat yang sangat gelap, tidak ada siapa-siapa, kemudian juga di tempat yang sangat kecil, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi walaupun Nabi Yunus ada di dalam perut ikan paus yang sangat gelap, Allah mendengar doanya Nabi Yunus. Allah melihat Nabi Yunus yang sedang keletihan di dalam perut ikan. Makanya Allah kabulkan doanya Nabi Yunus, diantarkan ke tepi daratan. Dan apa? Kemudian ketika sudah sampai di daratan, ikan pausnya pun memuntahkan atau mengeluarkan Nabi Yunus yang ada di dalam perutnya, dalam kondisi yang masih lemah tadinya. Nah, tapi Nabi Yunus sehat ya, tidak terluka, tidak kena gigit, tidak kena luka-luka juga. Nabi Yunus masih dalam kondisi yang baik. Hanya saja Nabi Yunus merasa lelah, merasa letih, merasa lemas karena sudah tidak makan dan minum beberapa hari.
Lalu ketika Nabi Yunus sudah sampai di tepi daratan seperti ini, Allah menghadirkan, Allah munculkan sebuah tanaman seperti labu, dan itu dimakan sama Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus pun menjadi sehat, bertenaga kembali. Kayak anak-anak, adik-adik yang kalau habis buka puasa langsung minum segar. Air putih. Ya, gimana? Air putih. Iya, minum air putih. Nabi Yunus pun juga begitu. Setelah dikeluarkan sama ikan paus, Nabi Yunus pun dikasih sama Allah tanaman yang bisa dimakan. Itu kalau tidak salah seperti labu. Tanaman yang bisa dimakan. Ada yang pernah makan sayur labu tidak? Saya. Wah, hebat. Jadi suka makan sayur, insya Allah akan bertenaga juga seperti Nabi Yunus. Itu ya. Nah, itu cerita tentang Nabi Yunus kita hari ini. Jadi Masya Allah, keren sekali. Nabi Yunus tidak berputus asa, walaupun ada di tempat yang sangat kecil dan gelap. Dan Allah kita, Tuhan kita bagaimana teman-teman? Sangat maha mendengar. Iya, Mendengar. maha mendengar, maha Melihat. memaafkan ya kesalahan-kesalahan kita. Siapa di sini yang pernah berbuat salah juga ya? Tidak. Tidak ada. Oh, tidak ada, Masya Allah. Kalaupun ada yang berbuat salah, selalu ingat bahwa Allah selalu mengampuni, selalu memaafkan ya. Jadi kalau berbuat salah, langsung saja minta maaf. Dan yang terpenting adalah adik-adik semuanya tetap berusaha, apalagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan. Nah, jangan menyerah seperti Nabi Yunus ya. Insya Allah, Allah Maha melihat dan Allah yang akan menguatkan. Nah, terakhir sebagai penutup, Bu Penny mau tunjukkan nih Gambar. Tadi kan kita cerita tentang ikan paus yang giginya halus ya. Nih, sekarang Bu Feni mau tunjukkan, belum ya? Tunjukkan gigi ikan paus yang sebenarnya. Ada yang mau lihat gigi ikan paus sebenarnya enggak? Mau. Mohon maaf. Nah, ini ada video yang Ibu Feni temukan. Kita lihat bersama-sama ikan paus kayak gimana sih? Kedengaran suaranya? Nah, itu giginya ya. Ikan pausnya dikunci. Perhatikan gigi ikan paus. Ujung-ujungnya halus ya. Seperti Nah, mau lihat lagi? Kita ulang ya. Panjang dan rapat-rapat itu adik-adik. Nah, lihat ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Sudah. Lihat ya gigi ikan pausnya ya. Jadi ternyata gigi ikan paus itu ya adik-adik tidak seperti ikan hiu yang tajam-tajam mengerikan itu. Giginya berbeda. Giginya panjang-panjang dan halus. Oke, sampai di sini barangkali ada yang mau memberikan kira-kira hikmah apa ya yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus? Atau mungkin ada yang bertanya juga boleh. Ya Kakak Mela ya. Iya, silakan yang mau kasih tahu nih pelajaran apa? Kisah Nabi Yunus tadi apa ya? Tentang apa ya? Tentang sikap seperti apa? Tentang paus. Tentang Sama paus.
Nabi Yunus. dan Nabi Yunus. Dan kita harus seperti apa kira-kira? Berdoa Berdoa. kepada Allah. Kepada Allah. Meskipun apa? Gelap. Meskipun gelap, meskipun tidak ada orang ya. Allah selalu melihat kita. Allah selalu mendengar Kita. kita. Hebat nggak kita? Tuhan kita Allah hebat tidak? Hebat. Hebat. Tuhan kita Allah hebat. Menciptakan paus yang sangat besar ya. Yang dengan hikmahnya Allah ciptakan juga kisah Nabi Yunus ini untuk pelajaran kepada kita semuanya. Habis dengar kisah Nabi Yunus, masih semangat nggak puasanya? Masih harus tetap semangat. Nabi Yunus aja hebat ya, kuat bertahan berhari-hari dalam perutnya ikan paus. Insya Allah adik-adik yang cuma beberapa jam berpuasa pasti lebih hebat. Kalau merasa lemah seperti Nabi Yunus, apa yang harus dilakukan? Berdoa kepada Allah, minta tolong ya Allah. Puasanya hari ini lemes ya Allah. Tolong dikuatkan tenaga saya ya Allah. Nah, begitu ya. Ya mungkin itu dari Bu Feni ceritanya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah hilapnya ya. Terima kasih untuk yang mau mendengarkan. Coba sekarang kita kembalikan ke Kak Pamela. Oh, nyanyi dulu sekali lagi. Siapakah nama Tuhanmu? Allah. Siapakah nama Nabimu? Muhammad. Islam agamaku, Al-Quran kitabku, muslimin muslimat siapa? Saudaraku. Hore. Terima kasih banyak. Yeay. Udah habis belum ya ceritanya? Udah habis belum? Masih mau dengerin lagi? Ternyata sudah habis. Kira-kira nanti perlu ada cerita Nabi berikutnya enggak ya? Iya. Mau, masih mau. Oke, nanti kita agendakan insya Allah ya.